Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, ada sukacita saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah, kita mau memuji Tuhan. Inilah kerinduan kami, Tuhan Yesus. Serahkan
Bapa, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh Allah kami yang baik, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kau buka setiap hati kami Tuhan. Kau jamah setiap kami Tuhan. Kau lawan setiap kami umat-Mu Tuhan. Kau pakai setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Bapa. Syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Saya memuji Tuhan saudara. Kita berikan yang lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Haleluya.
Tuhan, dan biarlah kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya.
semua Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, supaya tambah hari Tuhan kami boleh menghargai kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Mu sendiri. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Dan saya dan keluarga juga bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini diberi kesempatan kembali untuk boleh bersama-sama dengan saudara-saudara beribadah di tempat ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu tema di dalam Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Mazmur 103, Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan bangkit berdiri untuk membacakan firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat yang genap, nanti saudara-saudara baca ayat yang ganjil. Ya, saya akan baca ayat yang genap, saudara-saudara nanti baca ayat yang ganjil. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendenda. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya beri tema mengenai renungan kita atau firman Tuhan pagi hari ini adalah judulnya itu kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur 103 ini kalau kita baca ayat yang ke-1 dikatakan di situ adalah dari Daud. Jadi Mazmur ini ditulis ya oleh Raja Daud. Ditulis oleh Raja Daud, dan Mazmur ini bersifat kidung pujian. Jadi orang-orang Israel biasanya dia menaikkan Mazmur ini
sebagai puji-pujian. Dan puji-pujiannya itu ada yang bersaut-sautan satu dengan yang lain, seperti yang kita baca tadi. Saya membaca ayat genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Tetapi karena bahasanya, ya kalau bahasa Ibrani itu seperti bahasa Arab itu kan ada intonasinya gitu ya, naik turun. Jadi berupa puji-pujian, berupa nyanyian, itu yang dipanjatkan atau yang disampaikan oleh Raja Daud dan juga oleh bangsa Israel, merupakan suatu puji-pujian. Nah, saudara-saudara, puji-pujian ini kita sendiri, kalau kita lihat diri kita, ya rasanya kita lebih apal puji-pujian daripada kita apal Alkitab, ayat-ayat Alkitab, bener ya? Ya, kita lebih apal puji-pujian daripada ayat-ayat Alkitab. Karena apa? Karena ada intonasinya tadi, ada nadanya, jadi kita gampang untuk menghafalnya. Tetapi di dalam puji-pujian itu terkandung makna yang besar di dalam kehidupan kita. Demikian juga puji-pujian di dalam Mazmur ini yang kita sudah baca, dikatakan Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ini yang disampaikan oleh Raja Daud. Raja Daud memujikan, atau bangsa Israel memujikan pujian ini, itu dilatar belakangi oleh apa? Dilatar belakangi oleh peristiwa pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, kita tahu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Ya. Oleh Musa bangsa Israel dipimpin keluar, ya, dari tanah Mesir. Di tengah perjalanan pada saat Musa pergi menghadap Tuhan di Gunung Horeb, ya, bangsa Israel menanti-nantikan Musa. Musa, kok lama nggak datang-datang ya? Ada apa Musa di atas gunung itu? Sehingga bangsa Israel mulai kacau. Dia ngomel, Musa nggak datang-datang. Dia mulai ngomong kepada Harun, buatkan saya Allah yang akan menuntun kami keluar dalam perjalanan ini. Akhirnya kita lihat kisahnya. Akhirnya bangsa Israel membuat patung apa? Ingat nggak? Lembu emas. Saudara nyambung nggak kisahnya itu? Ya, akhirnya bangsa Israel yang minta kepada Harun untuk buat patung lembu emas. Ya, dan bangsa Israel mengatakan, ini loh Allah yang akan memimpin kita sampai ke tanah perjanjian. Dan akhirnya kita tahu, akhirnya karena dosa daripada bangsa Israel ini, Musa yang tadi di atas gunung itu, dia akhirnya turun setelah melihat patung itu. Musa jadi marah kepada bangsa Israel. Musa yang memegang 2 log batu yang tulisan dari Allah sendiri, menulis seluruh 10 perintah hukum Taurat itu. Pada saat sampai di bawah, Musa sudah tidak tahan emosinya. Akhirnya apa? 2 log batu itu dibanting, dipecahkan. Pak Musa marah sekali kepada bangsa Israel karena dosa daripada bangsa Israel. Bukan cuma itu, akhirnya Musa menghadap lagi kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa Israel yang berdosa itu, karena sudah melupakan kebaikan Tuhan,
sudah melupakan pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel mulai dari tanah Mesir. Ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir sehingga bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Bukan cuma itu, bangsa Israel melewati laut, ya, laut Tiberau. Laut itu dibelah oleh Tuhan sehingga bangsa Israel bisa lewat laut dalam keadaan kering. Tetapi baru ditinggal Musa beberapa saat saja, bangsa Israel sudah melupakan kebaikan Tuhan. Dan akhirnya Musa menghadap Tuhan lagi. Dia naik ke gunung Horeb lagi. Dan di gunung Horeb itu Musa berjumpa lagi dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, ayat yang kita baca, ayat yang ke-8 lagi. Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar, melimpah kasih setianya. Itu yang dikatakan Tuhan di atas gunung Horeb itu. Saudara-saudara, dosa bangsa Israel itu, Allah sebenarnya karena dosa itu Allah bisa melenyapkan bangsa Israel itu. Karena bangsa Israel sudah berubah setia kepada Tuhan. Tetapi inilah sifat Tuhan itu. Dia katakan Tuhan ya, pengasih dan penyayang. Apa artinya pengasih dan penyayang itu? Artinya adalah Tuhan memberi kemurahan kepada bangsa Israel. Dia pengasih itu memberi kemurahan kepada orang yang tidak layak untuk menerima kemurahan itu. Pengasih artinya Tuhan memberikan anugerah kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel berdosa, meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan masih memimpin bangsa Israel. Saudara-saudara, pengertian anugerah atau anugerah ini kalau bahasa di dalam Alkitab juga sering dikatakan kasih karunia. Itu artinya anugerah. Kita umumnya anugerah itu mempunyai pengertian adalah yang biasa kita tangkap, sering kita tangkap adalah Bapak Presiden menganugerahkan bintang jasa Sayakana. Raja memberikan anugerah kepada si A karena jasanya, maka diberi anugerah oleh presiden lah, oleh raja lah. Itu pengertian anugerah secara umum yang sering kita dengar. Tetapi anugerah yang Tuhan berikan ini pengertiannya bukan seperti itu, bukan sekedar itu. Tetapi anugerah adalah kemurahan Tuhan, pemberian Tuhan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Bukan karena jasa-jasa orang itu maka Tuhan memberi anugerah, maka Tuhan memberi kasih karunia-Nya. Enggak. Tetapi hanya karena kebaikan Tuhan sendiri. Dia memberikan anugerah-Nya kepada bangsa Israel yang berdosa itu. Sebenarnya bangsa Israel layak untuk dihukum karena dia sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan anugerah-Nya kepada bangsa Israel. Itu artinya anugerah. Dan dikatakan juga Tuhan ya, penyayang dan pengasih, panjang sabar. Nah, panjang sabar di sini artinya adalah Tuhan itu tidak langsung menghukum orang yang bersalah,
tetapi dia memberi atau menantikan supaya orang itu bertobat kembali, atau Tuhan memberi kesempatan yang kedua. Tuhan tidak selalu menghukum orang yang bersalah itu, tetapi Tuhan memberi kesempatan yang kedua. Oleh sebab itu kalau kita baca tadi di ayat yang ke-9 dikatakan, ya, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak selalu ia menuntut. Artinya menuntut di sini tidak selalu dia itu menuduh kita, mendakwa kita, mencela kita. Enggak. Memang kadang Tuhan menuduh kita untuk mengoreksi hidup kita, supaya hidup kita kembali lagi kepada Dia. Tetapi dikatakan di sini Dia tidak selalu menuduh, mendakwa. Kalau kita salah, Tuhan datang kepada kita dengan lembut kadang untuk menegur kita, untuk memperingati kita, bukan untuk menuduh yang terus menerus di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan juga Dia tidak mendendam. Mendendam itu artinya begini, Tuhan tidak menyimpan kemarahannya, ya, atas dosa dan kesalahan kita. Tuhan tidak mendendam, tidak selalu, dikatakan di dalam Alkitab, tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Artinya Tuhan tidak menyimpan kemarahannya. Coba kalau Tuhan menyimpan kemarahan karena dosa-dosa kita terus-menerus, saudara, tentunya kita yang ada di tempat ini sudah tidak ada lagi karena murkanya Tuhan. Tetapi dikatakan Tuhan tidak mendendam karena dosa-dosa kita. Dikatakan juga di dalam Alkitab, yang berlimpah-limpah kasih setia, yang berlimpah-limpah kasih setia. Bahasa kasih setia ini itu kita cuma jumpai di kalangan orang Kristen, di kalangan orang Kristen, atau kalau di dunia dikatakan di kalangan orang Kristen dan orang Yahudi. Kita tidak pernah dengar di luaran Kristen itu bicara soal kasih setia. Tidak ada ya. Atau dia berbicara soal kasih karunia, itu tidak ada. Hanya di dalam Alkitab saja, ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita mengenal istilah kasih setia. Nah, kasih setia ini itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibraninya itu, saudara nanti gampang ingat. Bahasa Ibraninya itu kesek. Kesek. Ya, ingat aja lah kesek itu, ya, biar gampang. Itu arti dari terjemahan atau bahasa Ibraninya kasih setia, kasih setia, atau bahasa Ibraninya kesek. Nah, saudara, pengertian dari kasih setia ini, kalau kita mengingat setia, kata-kata setia itu tentunya pikiran kita ini, dia itu setia akan apa? Gitu. Oh, dia ini orang yang setia. Dikatakan setia itu setia akan apa? Setia akan perjanjiannya. Itu yang dimaksud. Kalau orang itu dikatakan dia ini orang yang setia, berarti
berarti orang ini yang setia akan apa? Perkataannya, apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan itu pasti dia akan lakukan, dia akan genapi. Itu yang dimaksud setia. Nah, Tuhan juga begitu. Kasih setia artinya Tuhan berpegang teguh pada perjanjian kasih-Nya. Kalau dia mengasihi kita, dia berpegang teguh kepada janjinya bahwa dia akan tetap mengasihi kita. Dikatakan kalau dalam bahasanya di sini, Allah yang penuh kasih memilih untuk berpegang erat pada perjanjian. Jadi tidak tergantung daripada siapa atau keadaan orang yang dikasihi Tuhan. Ya, kasih setia ini sangat erat hubungannya dengan kita anak-anak Tuhan. Itu di dalam pernikahan, janji nikah, ya, janji nikah kita bahwa kita akan tetap setia dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan kaya miskin, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, ya, sampai maut memisahkan kita. Itu janji nikah orang-orang Kristen kan seperti itu ya. Itu sama dengan kasih setia Tuhan ini. Ya. Jadi kasih setianya itu tidak memandang, oh karena istri saya baik maka saya mengasihi dia. Karena suami saya ini loh, oh dia orangnya baik maka saya mengasihi dia. Dia nurut maka dia mengasihi saya. Oh dia kaya maka saya mengasihi dia. Oh karena dia ganteng maka saya mengasihi dia. Tidak semacam itu. Pada saat suami kita sakit atau istri kita sakit, kita tetap mengasihi dia. Pada saat suami atau istri kita jatuh miskin, kita tetap mengasihi dia. Pada saat suami atau istri kita menjengkelkan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan maksud kita, kita tetap mengasihi dia. Karena apa? Karena saya berpegang teguh pada janji nikah. Jadi saya mengasihi dia bukan karena dia itu terus menyukakan hati saya. Kadang istri saya juga jengkelkan saya. Kadang saya pun juga jengkelkan istri saya. Saudara-saudara pun juga begitu di dalam kehidupan itu, di dalam keluarga kita. Kadang ada persoalan di dalam rumah tangga kita cekcok beda pendapat. Tetapi kita harus ingat, saya tetap mengasihi pasangan saya. Karena apa? Karena janji saya tetap mengasihi dia. Saudara, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena apa? Karena Allah kita itu Allah yang penuh dengan kasih setia. Saudara, Allah mengasihi kita bukan karena kita ini orang baik, enggak. Bukan karena kita ini senantiasa memberi kepada Tuhan, enggak. Tuhan enggak perlu pemberian kita. Dia mengasihi itu karena Dia yang berjanji, aku akan mengasihi engkau. Dan Dia senantiasa mengasihi kita semua. Itu artinya kasih setia.
Itu artinya kasih setia. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal janjinya. Apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti Tuhan akan. Dan janjinya itu Tuhan mengasihi setiap kita yang ada di tempat ini. Saudara-saudara bisa mengerti betapa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena janjinya Dia akan tetap mengasihi engkau. Pada saat engkau sukses, Dia akan mengasihi engkau. Pada saat engkau terpuruk, Tuhan tetap mengasihi engkau. Pada saat engkau sehat, Tuhan mengasihi engkau. Pada saat engkau sakit, tidak dapat berbuat apa-apa, Tuhan tetap mengasihi. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-13, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18, seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti padang, seperti bunga di padang, demikian dia berbunga. Saudara-saudara, dikatakan Dia mengasihi kita itu, kasih setianya itu diumpamakan seperti Bapa sayang anaknya. Pujian yang tadi kita naikkan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku, seperti Bapa sayang anaknya. Saudara-saudara, kemarin sore saya besuk di anaknya Welly yang masuk rumah sakit. Ya, karena dia sakit sesak nafas. Habis itu besuk dari anaknya Welly, si siapa ya? Stevi gitu ya. Saya besuk juga ke rumahnya Mito. Ya, pada saat saya besuk ke rumahnya Mito, Mbak Yuli bilang saya, Mito lagi merawat putrinya Cici, ya, karena masih ada luka di perutnya yang belum kering. Dan saya lihat, saya perhatikan Mito pakai sarung tangan plastik itu ya, untuk merawat Cici. Waktu dia keluar, saya lihat, saya ingat firman Tuhan ini, seperti Bapa saya. Saudara, itulah hati Bapa itu sayang kepada anaknya, akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia merawat, menjaga, melindungi, memberikan, bahkan bukan cuma itu, dia berkorban untuk anak-anaknya. Itulah Bapa sayang. Ya, waktu saya melihat itu, saya ingat pas firman Tuhan yang akan saya bawakan ini, cocok sekali. Ya, saudara, seperti Bapa sayang anaknya. Nah, kata sayang ini di dalam Alkitab ini itu diterjemahkan juga dari bahasa Ibrani, ya, yaitu kirahem. Kirahem itu bisa diterjemahkan, tadi saya cari di Google gitu ya. Saudara-saudara, sekarang ada Google ya, gampang gitu ya, sesuatu. Saudara bisa nyari Google apa artinya mengasihi,
Google akan jawab apa-apa. Waktu saya baca kerahem ini, arti yang pertama kerahem itu rahim. Dan arti yang kedua itu kerahem itu sayang, mengasihi. Itu arti kerahem. Kerahem ini juga, kata kerahem ini ya, itu dipakai juga di dalam, coba saudara kita bisa baca ya, kerahem itu di dalam Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15 sampai 16. Ini arti daripada kerahem atau sayang itu seperti apa ya. Yesaya pasal yang ke-49 ayat 15 sampai 16 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang. Itu artinya sayang atau kirahem itu. Dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Saudara, saya tanya kepada ibu-ibu atau perempuan yang hadir pagi hari ini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Jawabannya tentu tidak. Seorang perempuan, seorang ibu akan tetap mengasihi bayinya, kecuali kalau ibu atau perempuan ini tidak waras lah, sehingga dia meninggalkan bayinya. Alkitab mengatakan ya, seperti seorang ibu yang tidak akan melupakan bayinya, sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Kalaupun ada ibu yang melupakan bayinya itu, Alkitab mengatakan, sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sekalipun mungkin ada ibu yang melupakan bayinya, tetapi Tuhan katakan, aku tidak akan melupakan. Aku tidak akan melupakan engkau. Itu artinya kirahem sayangnya Tuhan itu. Bahkan sayangnya Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Jauh lebih sayangnya Tuhan kepada kita. Dikatakan, lihat, aku menaruh engkau di telapak tanganku. Engkau semuanya ini ada di telapak tangan Tuhan. Menyayangi kita. Kasih setianya Tuhan itu jauh melebihi kasih seorang ibu kepada bayinya. Dia menyayangi. Dan arti kirahem yang kedua bukan cuma menyayangi, atau dikatakan di sini kirahem itu kasih yang tidak akan melupakan. Itu arti kata kirahem yang pertama. Dan kirahem yang kedua ini, kalau saudara-saudara bisa baca itu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 26
sampai dengan ayat yang ke-27. Coba ditampilkan 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 26 sampai dengan 27. Saya bacakan ya. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang masih hidup itu kepada raja, sebab timbul belas kasihan terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sekali-kali membunuh dia. Saudara bisa baca di rumah 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ini, gitu ya. Itu kisahnya begini. Suatu saat, pada saat Salomo memerintah bangsa Israel, ada 2 orang ibu datang. Dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, 2 perempuan Sunda datang menghadap raja. 2 perempuan ini mempunyai anak bayi. Satu lahir dulu, kemudian 3 hari kemudian yang bayi satunya lahir. Dan dia ini atau mereka ini tinggal di dalam satu rumah. Satu rumah. Karena perempuan Sunda ini ayahnya siapa ya tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Tapi yang jelas ada 2 perempuan yang tinggal di dalam satu rumah, mempunyai masing-masing mempunyai bayi yang sama. Bedanya cuma 3 hari. Pada suatu malam, ya salah satu daripada perempuan yang punya bayi ini didapati bayinya itu mati. Ya, entah waktu malam gitu ketindihan sama ibunya sehingga mati atau bagaimana, tidak dijelaskan Alkitab. Sakit juga tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Tapi tahu-tahu bayinya ini yang satu mati. Setelah tahu bayinya ini mati, akhirnya ibu ini dia membawa bayi yang mati ini ke kamar perempuan yang lain itu. Dia taruh bayi yang mati itu, anak yang masih hidup ini dia bawa diambil di tempat tidur ibu ini. Nah, ibu yang pagi-pagi mau menyusui anaknya ini tahu, kok bayi saya mati, tapi setelah diamat-amati gitu ya, setelah diamat-amati oleh ibu ini kok kelihatannya bukan anak saya ya. Akhirnya mereka bertengkar sendiri. Dan persoalan ini kalau sekarang ini gampang, dokter ya udah dites DNA, nanti kan tahu ibu bayinya siapa, begitu ya, kedokteran zaman sekarang ini. Tetapi zaman dulu kan belum ada tes DNA semacam itu. Akhirnya persoalan ini sampai kepada raja. Di hadapan raja, kedua ibu ini bertengkar. Yang satu ngomong ini bayiku, yang satu ngomong ini bayiku. Kemudian raja sendiri juga tidak tahu bagaimana cara memutuskan. Tetapi Salomo diberi hikmat sama Tuhan. Ambilkan aku pedang, ambilkan aku pedang. Terus sama ajudannya diambilkan pedang. Raja Salomo mengatakan, belah bayi ini jadi 2, yang satu untuk dia, yang sebagian untuk dia. Kemudian muncullah ayat yang kita baca ini. Maka kata perempuan yang mempunyai bayi yang hidup
hidup itu kepada raja, sebab timbul belas kasihan. Belas kasihan ini sama kata-katanya dengan tadi sayang, seperti bapak sayang anaknya, kerahen. Karena timbul belas kasihan terhadap anaknya, katanya, ya Tuanku, biar berikanlah bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh. Akhirnya ibu yang punya bayi yang hidup ini ngomong kepada raja, kalau ibu yang punya bayi yang mati itu dia juga ngomong kepada raja, dikatakan, tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu pengganda. Si ibu yang punya bayi yang mati ini setuju dengan apa yang dikatakan raja. Ya udah, pengganda jual, bukan untukku, bukan untukmu, semuanya mati. Tetapi ibu yang bayinya hidup ini, jangan penggal, ya raja bayi, berikan bayi itu kepada ibu. Saudara, ini adalah kasih yang penuh dengan risiko. Karena apa risikonya? Ibu ini di hadapan raja memberikan bayi itu kepada ibu ini. Raja bisa nangkep, oh orang ini bohong. Tadi mengatakan dia yang memiliki bayi yang hidup itu. Bisa raja ngomong, ibu ini yang bohong ini. Kalau bohong di hadapan raja, akibatnya bisa mungkin dia dipukul, mungkin disiksa, mungkin juga sampai dibunuh. Tetapi dia berani nanggung risiko untuk di hadapan raja itu. Tidak apa-apa, aku disiksa, tidak apa-apa, aku dibunuh, asalkan bayi itu jangan mati. Dan ibu ini juga memikirkan, tidak apa-apa, aku kehilangan bayi itu, asalkan bayi itu hidup. Tidak apa-apa, aku menderita. Tidak apa-apa, aku mengalami kesepian karena tidak memiliki bayi itu, asalkan bayi itu hidup. Akhirnya raja tahu, oh berarti yang punya bayi yang hidup ini adalah ibu yang memiliki belas kasihan. Saudara, itu adalah gambaran, yaitu peristiwa yang terjadi, dan itu juga suatu gambaran daripada kasih Allah. Kasih Allah kepada kita bukan cuma sekedar mengatakan aku mengasihi engkau, bukan, tetapi Allah juga berkorban untuk kita. Allah berkorban untuk kita. Saudara, di atas kayu salib, pada saat Tuhan kita tergantung di atas kayu salib, Dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, Tuhan Yesus karena menanggung dosa kita, dosa manusia, Dia rela mengorbankan dirinya untuk mati ganti. Itulah kasih Bapa itu. Biasanya kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya atau Yohanes, Tuhan Yesus selalu menyebut Allah Bapa itu biasanya Bapaknya, Bapakku, Bapakku, Bapakku. Tetapi di atas kayu salib itu Tuhan tidak menyebut Bapa yang
surga itu Bapaknya, tetapi dia berteriak, Allahku, Allahku. Hubungan antara Tuhan kita, Tuhan Yesus dan Bapa di surga ini begitu dekat sehingga digambarkan hubungan anak dan Bapa. Tetapi di atas kayu salib itu, pada saat dia menanggung dosa dan kesalahan kita, dia berteriak, bukan Bapaknya tetapi Allahnya yang begitu jauh. Rasanya, Tuhan, mengapa Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah kasih yang berkorban untuk kita semua. Dan di dalam Alkitab dikatakan demikian. Mengapa kok dia harus menanggung itu? Karena dosa dan kesalahan kita. Sebab di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa itu. Pada saat Tuhan menanggung dosa dan kesalahan kita, terkutuk menanggung dosa dan kesalahan kita, dia harus mengalami maut itu sebagai upah dosa kita. Dikatakan juga di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itulah mengapa dia harus menanggung dosa, jauh seperti ditinggalkan Allah. Dan dengan pengorbanannya itu, dia membenarkan setiap orang yang percaya kepada dia. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, kasih karunia Allah itu dikatakan tadi, atau kasih setia Allah itu seperti Bapa sayang anak. Walaupun ibu dapat meninggalkan bayinya, tetapi Allah kita, Allah yang tetap setia untuk terus memelihara kita, tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Bapa sayang anaknya itu, seperti tadi perempuan tadi yang berkorban supaya anak itu tetap hidup. Demikian juga Allah kita, dia mau berkorban untuk keselamatan kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal kalau kita tetap di dalam dia. Saudara, dikatakan di dalam ayat selanjutnya, masih ada waktu sedikit. Kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya di sini, sebab mengapa kok Tuhan mengasihi kita? Alasannya apa? Alasannya apa? Bukan alasannya karena kita orang baik atau karena kita orang yang menyukakan hati Tuhan. Bukan itu alasannya. Tetapi kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab dia sendiri tahu, dia ingat bahwa kita ini debu. Apa artinya debu? Tuhan tahu siapa manusia yang dia ciptakan. Dia ini, kita ini debu. Debu artinya sesuatu yang rapuh. Kalau kita buat bejana dari debu, gampang pecah, gampang retak, tidak ada harganya. Itulah kalau kita bandingkan hidup kita dengan Allah kita ini cuma seperti debu.
Bukan cuma seperti itu, dikatakan juga di dalam ayat selanjutnya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Nah, di padang ini jangan saudara pikirkan seperti saya dulu kecil gitu ya. Pikirkan oh bunga rumput seperti rumput-rumput di ini loh, di apa ini, di lapangan gitu ya. Dulu waktu kecil saya pikirkannya itu. Tetapi kenyataan di sini adalah seperti bunga di padang. Di padang ini artinya di padang gurun. Ya, di padang gurun. Demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenal dia lagi. Artinya apa? Kalau ada bunga di padang gurun, padang pasir, pada saat datang angin, pasirnya banyak itu ya, terus menimpa bunga di padang pasir ini. Akhirnya bunganya ini tertutup sama pasir itu, ya tertutup sama pasir, sehingga dikatakan di dalam Alkitab di sini, apabila angin melintas maka tidak ada lagi dia, udah hilang bunganya itu karena tertutup padang pasir dan tempatnya tidak mengenal dia lagi. Itulah manusia, itulah keadaan kita. Saudara-saudara, pagi hari ini kita bisa melihat betapa kasih setia Tuhan itu yang begitu agung, begitu besar, begitu mulia dibandingkan dengan kita yang seperti debu, yang seperti bunga di padang gurun yang tidak ada artinya. Tetapi walaupun kita debu, walaupun kita seperti bunga yang di padang itu, Allah kita, Allah yang tetap mengasihi, Allah yang tetap memelihara kita, Allah yang tetap menjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini biarlah melalui hati kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kemurahannya. Raja Daud mengatakan di dalam Mazmurnya, kalau saudara baca ayat yang pertama, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita harus mengingat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita juga percaya kepada Dia bahwa Allah kita itu Allah yang setia. Dia akan tetap setia untuk menuntun kita, membimbing kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian tadi. Bapa, besar sungguh kasih setiamu.
firman Tuhan ini, kita bayangkan, kita rasakan kasih seorang Bapa yang rela berkorban, kasih seorang Bapa terhadap anak-anaknya. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu bagi kami. Tuhan, Kau ampuni kami kalau seringkali kami mengecewakan Engkau. Kami tidak menyadari betapa besar kasih-Mu bagi kami. Buat kami yang tidak ada apa-apanya sebenarnya di hadapan-Mu, kami yang seperti debu, kami yang seperti bunga yang layu, tapi Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat membalas kasih-Mu, membalas kebaikan-Mu, membalas kasih setia-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, sehingga kami menyadari betapa besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Jika kami berdoa buat hamba-Mu yang telah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, Kau nyatakan firman-Mu lebih lagi dalam kehidupan. Kau pakai dia Tuhan untuk dapat menjadi berkat dimanapun berada. Kau memberkati pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Diserahkan doa kami hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman, semakin diberkati dalam hidupnya. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan pertama oleh Ibu Jumi, persembahan kedua dilayani oleh Ibu Rita. Memberikan kebahagiaan
gereja untuk 1 minggu ini. Bisa saudara simak. Hari Rabu jam 18.30 komsel pertama di gereja, ujian saya. Hari Kamis komsel libur. Iya, diliburkan ya. Oh, Pak udah baik. Jadi hari Kamis jam 6 komsel di tempatnya Ibu Indah. Hari Jumat jam 8 malam ada misbah doa online. Hari Sabtu jam 18 jam 6 sore ada latihan musik. Hari Minggu jam 8 pagi ibadah raya. Leader oleh Ibu Anas, singer Steffi dan Catherine, drum Bapak Wito, bass Rian, gitar yoga, keyboard Brian. Haleluya. Demikian pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Kita akhiri pada pagi hari ini. Saya sudah cuma berbagi begini. Kasih-Mu yang melampaui segala akal, Tuhan, yang telah Kau nyatakan, yang telah Kau curahkan bagi kami. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu hari ini, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Kau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini, Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati kembali persembahan itu. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan itu semua. Engkau kembalikan dengan berlipat kali ganda, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dalam rumah tangganya, usaha pekerjaannya. Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu untuk menyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Pakai kami semua Tuhan, untuk kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami rindu melalui kehidupan kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Juga kami berdoa pagi
saat ini Tuhan, buat Cici kami serahkan dia dalam tangan-Mu untuk pemulihannya. Mari Tuhan Kau campur tangan, Engkau sendiri yang memberkati Tuhan. Juga buat Stevi yang saat ini masih sakit di rumah sakit, mari Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang akan sembuhkan, Kau akan pulihkan dia, sehingga kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang lain yang saat ini juga mereka tidak ada di tengah-tengah kami, di mana saja mereka berada. Mari Tuhan Kau memberkati, Kau beri kemenangan, hingga minggu yang akan datang mereka dapat bersama-sama kami kembali. Terima kasih Tuhan. Juga kalau sebentar kami anak-anak-Mu akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami serahkan perjalanan kami, perjalanan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tetap selalu menyertai, sehingga mereka dapat pulang sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.